para pemirsa di seluruh Indonesia mengenang 1 tahun kunjungan Paus Fransiskus ke Indonesia. Hari ini Suara Cinta Indonesia akan menghadirkan cerita di balik layar persiapan hingga puncak dari kunjungan Paus Fransiskus tersebut. Pengalaman sekali seumur hidup, kita semua tidak ada yang memiliki pengalaman. Artinya kedatangan Paus Yohanes itu pada tahun 89, betul, ya. Pak. Sehingga ketika kami mencari panitia itu ya 95% mungkin tidak pernah hadir pada saat itu. Kemudian juga mencari IO itu tidak ada satupun yang pernah menghandle gitu ya, masalah sebesar ini ya, gitu. Dalam pengertian umat yang hadir total dengan semuanya di GBK saya kira sekitar 100.000 lebih. 100.000. Memang penuh itu, Pak. Penuh, ya. Jadi dan juga ada bis dari berbagai daerah sekitar 800 bis itu. Dan memang semua logistik, semua persiapan kita lakukan exercise, latihan dan sebagainya yang cukup intens. Memang kegiatan ini adalah kegiatan internasional, diliput oleh lebih dari saya kira 40 negara ya. Mungkin lebih seluruh dunia, karena Paus Fransiskus sendiri membawa sekitar 80 wartawan dari berbagai negara. Dengan hal tersebut maka pesan yang diberikan oleh pimpinan adalah tidak boleh ada kesalahan sedikit. Jadi zero mistakes ya. Jadi kita betul-betul hati-hati terutama dengan masalah-masalah kecil, seperti saya sampaikan tadi, makanan, minuman, tiket, kemudian pengaturan parkir dan sebagainya. Sebelum masuk jauh ke sana, Pak, Bapak di awal tadi sempat bilang ada tim kecil yang sebenarnya bekerja walaupun informasi itu belum terlalu clear begitu, tapi persiapannya kira-kira berapa orang, Pak, panitia inti? Panitia inti sendiri jumlahnya 60 orang. Di awal memang sudah mulai rapat-rapat itu ya sekitar mungkin 3-4 orang. Oke. Jadi rapat dengan pihak Kementerian Luar Negeri. Betul. Jadi leading sektor dari kedatangan ini adalah Kementerian Luar Negeri dan tentunya Dirjen Protokol Negara yang menangani semuanya, sehingga koordinasi antara Dirjen Protokol Negara, Vatikan, Panitiaan, KWI dan beberapa kementerian lain itu termasuk pengamanan ya, dari Polri dan dari TNI itu sudah dimulai di awal Januari, khususnya setelah kedatangan tim advance dari Vatikan. Oke, mereka sampai Januari itu, Pak, berarti? Ya, saya kira saya lupa ya, sekitar bulan Januari Februari itu melakukan mapping lah ya, pertama dan semuanya lokasi bertemu dengan mereka, datang 2 kali. Ini berarti melibatkan bukan hanya gereja Katolik, dalam hal ini mungkin KWI, tetapi juga berbagai lembaga negara kita dan boleh dibilang pemerintah Indonesia juga ikut terlibat begitu ya. Betul, karena harus kita pahami bersama bahwa kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus ini almarhum adalah sebagai tamu negara. Walaupun ini adalah perjalanan apostolik dengan tema Faith, Fraternity, and Compassion, tapi penerimaan secara resmi itu adalah sebagai tamu negara. Nah, ini penting ini, Pak, ya. Jadi berlakulah semua standar protokol tamu negara. Misalnya soal hotel, soal kendaraan, soal pengamanan, soal penyambutan, upacara-upacara dan sebagainya, itu sebagaimana layaknya tamu negara lainnya. Walaupun tentu beberapa pihak menyampaikan kepada saya secara pribadi bahwa untuk pengamanan ini luar biasa. Pengalaman mereka belum pernah melakukan pengamanan datangan kepala negara seperti ini. Oh, artinya lebih solid atau bagaimana konteksnya? Iya. Okay. Kerjasamanya luar biasa dan bahkan ada gelar pasukan di Mabes TNI. Khusus untuk persiapan itu ya? Iya.
Ketika beberapa hari sebelum beliau datang itu gelar pasukan di Mabes TNI, ada dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, Kepolisian dan sebagainya, untuk konsolidasi dan semua unsur hadir ya. Tidak hanya dari Mabes TNI tapi juga Mabes Polri, dan tentunya karena ujung tombaknya dari Mabes TNI dan Polri, tapi juga ada Badan Intelijen Negara, Badan Sandi Negara ya. Kalau kita mau kategorisasikan begitu Pak, kira-kira faktor-faktor apa saja yang waktu itu panitia kerjakan, entah itu teknis, entah itu konsep, sehingga bisa menyiapkan acara atau kunjungan Paus itu bisa berlangsung lancar selama 4 hari di Indonesia itu? Iya betul, memang di awal itu tentu semuanya bersifat konsep. Jadi tentu panitia melakukan koordinasi dengan semua pihak. Karena ini sebagai tamu negara, maka berlakulah protokol negara. Ya. Jadi tidak bisa panitia meng-create sendiri. Di lain pihak, ini Vatikan memiliki protokol sendiri. Nah, diskusinya panjang gitu Pak ya. Rangkaian mobil, pengamanan, terus hotel yang disediakan, tapi Bapak Suci memilih untuk tinggal di Kedutaan Besar Vatikan karena itu adalah rumah beliau gitu. Betul. Kemudian juga penyambutan tamu negara itu pada umumnya juga harus ke Makam Pahlawan. Dan kemudian juga ada pemeriksaan pasukan di mana kepala negara tamu turut memeriksa pasukan. Tapi karena faktor kesehatan beliau, maka itu dimodifikasi. Sehingga pasukannya yang lewat depan beliau dan Presiden Joko Widodo. Jadi dan tidak ke Taman Makam Pahlawan, cukup di Istana Negara. Artinya faktor-faktor itu menjadi sangat penting dalam upaya menuju kepada acara puncak di misa di GBK itu Pak. Kalau saya melihat ya di media sosial dan juga membaca-baca informasi begitu, memang ada beberapa konsep yang berubah di akhir-akhir begitu ya. Mungkin diceritakan beberapa hal detail ya yang panitia alami sendiri Pak, gitu ya. Khususnya kalau untuk misa di GBK itu memang sebenarnya kami juga sudah mendapatkan izin dari pihak GBK, pihak SNEC dan juga pihak PSSI untuk menggunakan lapangan rumput. Yang di area lapangan dalam itu ya Pak? Itu ditutup dengan sebuah peralatan yang memang bagus dan dikhususkan itu karena rumput-rumputnya itu mahal dan bagus sehingga harus dijaga. Namun pada saat-saat akhir diberitahu bahwa itu tidak diizinkan, dan karena ada pertandingan sepak bola dan sebagainya. Dengan berbagai konsep itu maka
kami kehilangan sekitar 6.000 kursi. Oh, oke. Sehingga lokasi yang sudah kita berikan itu akan berpotensi untuk kehilangan 6.000 kursi. 6.000 kursi yang mengisi seharusnya di dalam area lapangan itu. Sehingga kami sebagai panitia, saya sebagai koordinator di sana ya mencari akal bagaimana supaya 6.000 kursi ini bisa ada ya. Bisa tetap berfungsi gitu ya. Agak apa namanya? Tetapi ketika saya minta di atas dipakai, di samping kanan kiri sedikit di belakang panggung itu, setelah dihitung jumlahnya juga tepat 6.000. Artinya perluasan di samping kiri kanan kiri altar itu Pak ya. Betul. Agak dimajuin lagi begitu ya. Yang diisi oleh Uskupan TNI Polri. Karena memang ada konsep tidak boleh terlalu dekat kepada altar di faktor keamanan. Oke. Ada beberapa yang tadi Bapak sudah ceritakan bahwa ada perubahan-perubahan begitu, selain bahwa ada di GBK sendiri dan juga waktu penyambutan begitu. Tapi kalau kita mau melihat apa yang terjadi di sekitar GBK itu Pak, saya waktu itu kan datang juga itu Pak ya, melihat bagaimana scan masuk umat begitu yang jumlahnya hampir 100.000 itu, proses masuknya bisa rapi, bisa berjalan dengan baik. Dan kalau saya ingat saya itu semua udah pakai QR code gitu ya, jadi semua udah hampir paperless lah. Itu memang sengaja memang disiapkan oleh panitia itu. Betul, jadi perdebatannya memang cukup panjang dalam pengertian kita harus menggunakan pola atau teknologi tiket yang mudah tetapi tetap aman. Oke. Karena awalnya kita membuat sebuah pendataan yang sangat detail dan sebagainya, tetapi itu juga akan menyulitkan bagi umat yang dari pelosok misalnya, dari yang luar punya keterbatasan koneksi internet. Betul. Katakanlah kalau kita menggunakan Google Form misalnya. Nah, akhirnya diperolehlah sebuah teknologi yang tepat guna, dan tentu ini juga perbincangan cukup panjang dengan Ibu. Teknologi ini sesuai juga kalau kita lihat di sini contohnya. Jadi ada barcode di sini. Nah, di dalam barcode ini sudah terisi semua informasi tentang misa itu, tempat parkir, kemudian tempat makan, toilet, kemudian buku misa dan sebagainya. Sehingga memang cetaknya itu tidak diperlukan. Nah, jadi print out itu tidak berguna lagi gitu ya? Tidak diperlukan karena memang sesuai dengan ensiklik Laudato Si, bagaimana kita harus melakukan sesuatu yang ramah lingkungan, maka teknologi ini dipakai tetap aman dan juga sesuai dengan ensiklik tersebut. Selain itu Pak, itu kalau di media sosial pasca kunjungan itu juga beredar video tentang ada komunitas orang muda yang bergerak sepanjang misa di GBK untuk memungut sampah, membersihkan itu, dan hanya beberapa jam setelah acara GBK bisa bersih gitu. Itu kan menjadi sesuatu cerita baik juga. Mungkin bisa cerita sedikit dari panitia menyiapkan itu bagaimana? Ya, memang ada sebuah pilihan yang bahwa kebersihan itu yang saya dengar dari GBK selalu menjadi masalah besar. Ada catatan besar nih kalau mau bikin acara itu setelah selalu konser, setelah sepak bola, setelah pertandingan, setelah apa itu sampah selalu menjadi masalah. Tentu dari pihak GBK juga menyediakan, tapi kemudian kita melihat bahwa hal ini harus ditangani secara khusus, ya sesuai dengan ensiklik tadi. Itu maka ada kelompok juga suster dan anak-anak muda Laudato Si yang punya inisiatif untuk membantu membereskan semuanya itu. Jumlahnya sekitar 300 orang dan dibantu tentu oleh ya GBK sendiri. Tapi kita juga sudah melakukan
video conference dengan person in charge dari setiap uskupan. Jadi itu kita lakukan secara bertahap. Mereka harus tahu masuknya lewat pintu mana. Nanti waktu di pintu itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi itu dalam pengertian bahwa nanti pertama kamu akan diperiksa tasnya. Setelah itu kamu akan diperiksa badannya. Setelah itu kamu akan diperiksa apa lagi. Artinya briefing itu sudah disampaikan ke semua umat yang akan datang gitu. Ya, kita ke PIC-nya dan mereka yang menyampaikan ke umatnya. Termasuk barang apa yang boleh dan tidak boleh dibawa. Sehingga itu menjaga kebersihan. Mengurangi potensi sampah. Walaupun di sana kita siapkan minuman, makanan, sebagainya, tapi terlokalisir dengan baik. Kira-kira demikian. Itu ya usaha bersama, saya kira usaha semua pihak untuk menjaga kebersihan. Saya dengar-dengar Pak, di GBK sendiri pas menjelang misa itu ada beberapa perubahan yang sebelumnya boleh dibilang mengejutkan panitia juga. Mungkin bisa cerita sedikit tentang itu Pak. Memang ada 1-2 ya, tapi yang paling mengejutkan adalah kehadiran Bapak Presiden. Gitu. Widodo, jadi sebelumnya tidak ada dalam agenda itu? Ya, tidak ada sama sekali. Tentu di satu sisi kami sangat gembira dan antusias juga untuk menyambut beliau, dalam pengertian ini adalah perhatian Presiden Republik Indonesia kepada Bapak Suci sebagai pemimpin umat Katolik se-Indonesia atau sedunia. Nah, tentu perhatian ini juga kita apresiasi dan kemudian kita coba bicarakan itu dengan, tahu saya Bapak Kardinal, Bapak Ketua KWI, Ketua Panitia Pak Jonan juga sudah bertemu dengan Bapak Presiden sendiri sebelum itu terjadi, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar seperti yang direncanakan. Surprise yang memang cukup baik lah. Kalau misalkan kita mau nyebut apa sih kata kunci dari panitia sendiri sehingga acara itu bisa berlangsung sukses dari awal sampai akhir, saya kira itu sebuah acara yang tertangani dengan baik dan harus bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua. Pertama memang keterbukaan dan transparansi. Yang kedua soal kemampuan komunikasi dengan multi stakeholder. Jadi keterbukaan ini kita bicarakan dengan semua pihak. Ketika ada perbedaan pandangan, katakanlah dari pihak Vatikan dan pihak Indonesia serta keinginan dari KWI, begitu, maka ini selalu harus dicarikan titik temu. Katakanlah soal kendaraan yang dipakai oleh Bapak Suci. Ya, kendaraan ini kan harus anti peluru, itu SOP-nya Indonesia. Apalagi dengan tamu VIP yang seperti Bapak Suci. Jadi pemerintah Indonesia ingin memberikan yang terbaik, layanan yang terbaik ya untuk Bapak Suci. Tapi di sisi lain Vatikan mengatakan saya tidak mau gitu. Bapak Suci menginginkan kendaraan yang sederhana, tidak anti peluru, dan juga kacanya bisa dibuka. Pada awalnya tentu kami juga sulit bisa menerima karena ini mengingat kemungkinan terjadinya hal yang tidak diinginkan dan juga niat baik pemerintah Indonesia. Tapi setelah dijelaskan maksud dan tujuannya bahwa memang Bapak Suci ini tidak ingin ada sekat dengan masyarakat, dengan umat ya yang menyambut, atau masyarakat Indonesia yang menyambut. Karena beliau sangat menghargai Pancasila. Jadi disitulah beliau melihat sendiri tentang keguyuban dari masyarakat Indonesia, walaupun beda agama, ras, tapi tetap guyup dan berjalan bersama. Sehingga dicari kompromi. Itu juga dengan supirnya kita Indonesia
Indonesia harus dari sini, yang di sini mengatakan harus dikatakan. Kemudian soal pengamanan, pagar dan sebagainya di GBK yang kita siapkan 2 meter, mereka tidak mau, paling tinggi harus 1 meter 10. Oh iya, gitu. Iya. Artinya tidak menutup pandangan orang yang menyapa. Bapak Suci bisa menyapa juga. Ya. Dan memang kalau kita melihat di GBK waktu itu, Pak, kan ada lorong tuh yang lingkaran lapangan, kan beliau berjalan dengan mengelilingi itu, dan memang umat yang akhirnya turun dari tribun ke depan, kemudian yang ada di tengah lapangan itu memang sangat dekat itu, Pak. Kurang dari 2 meter itu, Pak. Ya, itu GBK juga sebenarnya awalnya hanya dipakai di stadion utama. Tapi kemudian ada pemahaman bahwa kita juga harus menyediakan tempat untuk para anak muda sebagai generasi penerus bangsa untuk bertemu dan menyapa Bapak Suci. Sehingga akhirnya diputuskanlah Stadion Madia digunakan. Walaupun awalnya tentu banyak pertentangan. Betul. Dari aspek keamanan, waktu dan sebagainya. Tapi semuanya disimulasikan. Kita koordinasi dengan semua pihak, dengan keamanan, dengan Vatikan dan KWI dan sebagainya, dan akhirnya diputuskan dipakai karena memang semuanya bisa di manage dengan baik, dan itu saya kira sebuah kenangan yang luar biasa bagi generasi kita. Tadi kita sudah menyinggung di awal bahwa umat yang hadir di Misa Agung di Gelora Bung Karno itu hampir mencapai 100.000. Dan itu datang dari berbagai keuskupan. Ada yang lewat udara, ada yang lewat darat dengan bis tadi. Tadi Bapak sudah menyinggung hampir 800 bis. Dan itu semua kumpulnya di area GBK gitu ya, atau beberapa poin parkir yang memang disediakan. Nah, itu memang awalnya sudah dipikirkan oleh panitia untuk itu. Salah satu yang paling sulit dalam hal manage ini adalah parkir. Oke, karena banyak ini Pak ya. Siapa yang VIP datang dengan pengawalan, siapa yang datang dengan bis, siapa yang datang dengan motor, siapa yang datang dengan public transport. Nah, ya. Karena kami dari panitia, dari konferensi wali gereja juga tidak mau mengganggu aktivitas masyarakat umum. Oke. Itu kan weekday juga Pak ya. Betul. Ya, ada himbauan untuk work from home dan sebagainya. Ya. Nah, namun demikian ya kita mencari sebaik mungkin dengan melakukan simulasi, misalnya berapa lama keluar dari pintu ini, berapa lama dropping dari sini dan sebagainya. Kemudian juga parkirnya di mana saja. Bis dari dari Lampung, dari Jawa Tengah, Jawa Timur, masuknya di mana, parkirnya di mana. Terus ada simulasi misalnya dari Kemayoran atau dari Satria Mandala itu, kemudian dari beberapa tempat yang lain, tempat bis itu kita simulasikan berapa jadi lama diperhitungkan waktunya begitu Pak. Penjemputannya jangan sampai nanti juga pada waktu pulang itu berbondong-bondong keluar tapi bisnya tidak ada, sehingga waktu pulang juga kita berikan waktu ya, silahkan seksi ini pulang, karena kita di GBK itu tempat duduknya sudah kita pilih untuk putusan dari sekian di sektor berapa, putusan dari sekian sektor berapa, jadi pulangnya juga keluarnya bertahap. Dan itu disesuaikan dengan akses ke lokasi parkirnya. Oke. Jadi bisnya akan datang menjemput misalnya dari Kemayoran ke sini ke GBK butuh waktu 20 menit berapa. Oke, disimulasikan dan dihitung ya. Oke. Sebenarnya cerita yang di luar tembok GBK itu adalah tentang bagaimana pengelolaan massa dari masuk sampai keluar atau umat yang datang dan pergi itu berlangsung sangat cepat Pak. Saya kira-kira keluar dari GBK itu sekitar jam 10-an, karena saya juga masuk waktu di panitia untuk mengatur di tribun, dan itu di luar sudah sepi.
dan transportasi sudah kembali normal seperti kita layaknya di Jakarta. Begitu ya. Artinya kurang lebih 2-3 jam setelah acara semua itu bisa berlangsung dengan baik, dan itu merupakan apresiasi juga ya untuk kesuksesan panitia itu Pak ya. Memang semuanya itu ya diperoleh dari latihan, simulasi dan persiapan. Dalam arti bahwa siapa yang keluar dulu, siapa yang jemput dulu, bisnya parkir di mana dan sebagainya itu sudah kita komunikasikan sebelumnya dengan para PIC. Jadi mereka kan mungkin juga ada yang belum Jakarta. Ya. Dengan begitu mereka tahu persis bahwa anggotanya ini kemana. Artinya yang kunci sukses tadi adalah koordinasi dan komunikasi dengan panitia sampai ke tingkat peserta yang datang, umat yang datang. Itu harus clear di situ Pak ya. Kalau boleh saya bertanya Pak, ada enggak Bapak sebagai panitia yang in charge di situ mengikuti semua proses persiapan, bisa nggak ceritakan pengalaman paling personal selama persiapan sampai akhirnya hari di mana Bapak Suci bisa datang ke Indonesia, beraktivitas bersama umat Katolik dan sampai pulang? Ya, bagi saya sendiri mungkin ini kan once in a lifetime experience. Jadi waktu tahun 89 saya datang sebagai peserta, waktu itu masih mahasiswa. Dan saya kira ya sebuah kehormatan sehingga harus total. Ada beberapa terutama yang masalah 6.000 seat hilang. Oh iya, hilang tadi. Kemudian harus kita pertahankan dan dapat tepat juga 6.000 lagi. Kedua, juga saya melihat ada beberapa anak yang menjadi petugas Mesdinar itu setelah selesai bertemu dengan saya di belakang panggung, mereka menangis karena merasa ingin dekat dengan Paus tapi tidak diberi kesempatan. Tidak mendapat kesempatan berjabat tangan dengan Paus. Jadi mereka merasa sudah kerja keras dan sebagainya, jadi ya mereka bisa hibur kenangan dan sebagainya yang semoga itu menjadi pengalaman tidak terlupakan. Dan memang setelah ini selesai semua juga beban itu lepas begitu ya. Karena ini adalah momen internasional dan disorot oleh dunia gitu, sehingga tidak boleh ada sedikit kesalahan, dan syukur ya kita bisa melewati itu, walaupun tentu pasti ada kekurangan di sini, tapi secara umum ya mendapatkan apresiasi. Selain secara personal ini, mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan kepada 60 orang yang terlibat sebagai panitia inti dan juga mungkin mereka yang terlibat di lapangan gitu ya, dan mungkin sangat banyak orang yang terlibat di situ. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan mengenai setahun ini Pak. Ya, pada rekan-rekan sekalian ada kerinduan bersama. Iya, rindu kumpul lagi ini Pak. Kumpul lagi, dan dalam waktu tidak lama ini akan ada launching buku tentang kedatangan Paus. Oh, oke. Yang diterbitkan oleh Gramedia. Kalau ya masih diberikan kesempatan, umur dan sebagainya, mungkin kita siap untuk kedatangan Paus Leo ke 14. Sebenarnya itu doa kita bersama itu Pak. Siapa tahu panitia ini bisa berlanjut begitu ya. Ya, saya kira itu sebuah kehormatan karena kedatangan Bapak Suci ini adalah misi, walaupun itu kegiatan apostolik, tapi sebenarnya adalah sebuah perjalanan misi kemanusiaan. Jadi dari situ kita mendapatkan contoh tentang bela rasa, tentang keimanan. Tidak harus menunjukkan saya ini siapa, tapi dengan perbuatan beliau yang terbuka dan menyapa semua pihak. Betul. Itu saya kira adalah sebuah pelajaran bagi kita. Dan kalau di media sosial itu Pak, rasa-rasanya Paus yang datang itu bukan hanya untuk umat Katolik ya. Kalau kita melihat euforia di media sosial dan juga sambutan cerita kalau kita lagi ketemu teman-teman itu, bahkan ada cerita bahwa yang pakai Innova Xenix putih mulai dibersih-bersih Pak, biar supaya kelihatan seperti sama seperti yang dipakai oleh Bapak Suci. Oke Pak,
Jika Pak, saya minta gitu ya satu kalimat tentang gambaran semua cerita tadi, apa itu kalimatnya Pak untuk menggambarkan? Iya, saya kira yang saya sampaikan tadi ini adalah sebuah perjalanan kemanusiaan. Kita mencoba melihat dan belajar dari beliau tentang faith, fraternity, and compassion. Bagaimana kita bersimpati, berbela rasa, terbuka pada semua pihak, siapapun itu, dan mencoba untuk bersama-sama maju ke depan. Sifat dan sikap ini sebenarnya juga sudah ada di bangsa kita. Jadi apa yang beliau sampaikan sebenarnya semacam membuka kembali lembaran tentang jati diri kita sebagai bangsa, untuk terus memperkuat kesatuan, juga memperkuat gotong royong, kebersamaan. Tentu saja Bapak Ibu sekalian dan juga semua pemirsa, banyak hal gitu ya kalau diceritakan itu di kecil-kecilnya. Mungkin kita akan bikin sesi lanjut lagi Pak ya. Setelah buku itu terbit, kita mungkin bikin podcast lagi tentang apa yang tertulis di buku itu Pak. Pak Mul, terima kasih untuk waktunya. Saya pikir kita sudah berbagi dengan Bapak Ibu sekalian di program podcast kita Suara Cinta Indonesia. Seperti ya semangat kita tadi. Terima kasih untuk kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti siaran langsung dan juga podcast kita kali ini dan hari ini di Suara Cinta Indonesia. Dan jangan lupa untuk mengunjungi channel kita Pesperani Katolik TV. Bapak Ibu bisa melihat semua aktivitas dan juga mungkin program kita yang akan datang tentang obrolan-obrolan kita seputar Gereja Katolik dan juga isu-isu tentang negara kita atau yang berada di sekitar kita. Terima kasih kami sampaikan untuk semua. Terima kasih Pak Mu. Selamat malam. Selamat malam untuk semuanya dan sampai jumpa di episode berikutnya.